Oke, sahabat Sinergi, sore ini kita ada di acara Property Indonesia Award. Kebetulan kita dengan bosnya Indonesia Property Award, bosnya juga majalah Property Indonesia. Pak Andika, bisa jelaskan acara hari ini apa saja? Jadi pada kesempatan ini, hari Jumat tanggal 29 November kita mengadakan acara awarding. Jadi apresiasi kita terhadap pelaku-pelaku bisnis di sektor bisnis properti dan juga sektor turunan dari properti seperti perbankan. Ini adalah acara tahunan kita yang udah ke-11 kita adakan. Ini juga menandakan 31 tahun majalah Properti Indonesia berdiri tahun 1993. Dewasa ya. Iya. Oke, Pak Andika, kurang lebih pesertanya berapa banyak yang akan hadir, terus dari wilayah mana saja? Iya. Jakarta, luar kota juga atau Jadi gimana? ada 3 kategori award. Itu yang pertama dari sisi developer, yang kemudian yang kedua dari sisi supporting industry seperti banking sama agent, kemudian yang ketiga dari sisi performance perusahaan. Nah, dari total award tersebut kita memberikan 35 award. Iya, dan yang kita undang ini lebih dari 50 peserta lah yang hadir pada kesempatan malam ini. Oke, Pak Andika, terima kasih. Semoga acaranya sukses hari ini. Terima kasih Pak Ismet. Terima kasih buat Pak. teman-teman dari Sinergi Group. Salam sukses. Maju terus Properti Indonesia. Dalam acara Property Indonesia Award 2024. Malam hari ini sebuah ajang yang akan dihadirkan di hadapan Anda dengan menggunakan sebuah tema menarik, yaitu Emphasizing Energy Efficiency Building, Green Infrastructure dan juga Sustainable Development Strategies. Di mana pastinya acara pada malam hari ini adalah sebuah penganugerahan yang akan diberikan kepada Bapak dan Ibu insan properti di Indonesia. Ajang Property Indonesia Award ini merupakan the benchmark of property excellence bagi insan industri properti tanah air, sekaligus sebuah apresiasi tertinggi yang kami hadirkan untuk para property corporates, property project dan juga the inspiring leader dan property supporting services. Property Indonesia Award didedikasikan kepada mereka yang memiliki pemikiran yang kreatif dan juga pastinya inovatif. Karena itu, setiap penerima penghargaan ini telah dievaluasi melalui berbagai tahapan yang telah dibantu oleh para ketua Dewan Juri dan Dewan Juri kita. Kita harapkan ini akan menjadi acara tahunan yang terus membanggakan dan dinanti-nantikan oleh Bapak dan Ibu insan properti yang selalu memberikan sumbangsi yang begitu luar biasa untuk kemajuan properti di Indonesia. Acara ini adalah apresiasi tertinggi dari majalah Properti Indonesia kepada para perusahaan, produk, dan insan berdedikasi di bidang properti dan supporting industries. Terhadap mereka yang telah membuktikan kontribusi terbaiknya melalui berbagai kinerja, inovasi, kreasi, dan penciptaan nilai tambah yang berhasil dikembangkan. Majalah Properti Indonesia pada tahun ini sudah berusia 31 tahun. Selama rentang usia tersebut, kami telah konsisten menyaksikan dan mendokumentasikan dinamika perubahan kejadian kiprah prestasi siklus pasang surut industri properti dan industri pendukungnya. Kami sampaikan selamat kepada penerima award, terima kasih kepada para sponsor, dan penghargaan kami kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berkenan hadir memberikan dukungan terhadap kami majalah Properti Indonesia. Kita jumpa lagi pada acara event Properti Indonesia Award ke-12 di tahun depan 2025. Properti Indonesia. Quality in Perfection. Oke, sahabat Sinergi, saya ketemu teman lama tapi udah jadi bos besar dan susah dicari.
Di WA pun juga nggak dibaca. Pak Nawawi kebetulan ketemu di sini sama Bu Juanita juga dari Nobu Bank. Cerita sedikit deh tentang perkembangan dari Paramount yang saya lihat menggurita dan besar-besar dan cukup agresif banget ya, terutama rukonya ya. Tahun lalu kami dari Paramount itu sebenarnya meluncurkan 17 kali meluncurkan produk tahun lalu. Berapa? 17 kali launching tahun lalu. 17 kali. Dan untuk tahun 2024 kita hanya 9 kali. 9 kali ya. Tapi juga mendapatkan bahkan melebihi dari tahun lalu. Iya, luar biasa. Nah, jadi artinya memang ya kalau saya bilang tantangan developer ke depan adalah membaca pasar. Kreativitas apapun itu produknya, mau rumah, mau ruko gitu ya. Tapi kalau saya lihat menggeliatnya komersial di Paramount itu ya tidak lebih karena memang daerahnya udah mature. Dan yang kedua adalah kita membaca apa sih maunya si customer itu. Bukan hanya beli properti, tapi bagaimana si usaha apapun yang dia buat di sana itu harus berhasil. Caranya gimana? Ya developer harus terlibat. Mudah-mudahan tahun 2025 ini bisa ekonomi nggak terpuruk ya Pak? Harusnya begitu. Kita harus tetap optimis. Tanpa kita semua agresif, kreatif, inovatif, tak akan bisa mendorong ekonomi lah. Kira-kira begitu. Oke Pak, thank you Pak. Bu, gimana nih tahun depan dari perbankan nih? Kita dari perbankan melihat ada 3 katalis atau 3 yang mendukung industri properti. Dari sisi pemerintah memberikan tetap beberapa insentif terusan seperti PPN 100% yang sudah sejak 2 tahun lalu ya Pak. Nah yang kedua dari sisi demand terus nggak pernah berkurang. Yang menjadi tantangan adalah supply-nya, dan yang kedua tantangan adalah dari kemampuan mencicilnya. Sehingga perbankan, industri jasa keuangan tentunya di balik stimulan yang tahun ini akan bertambah di tahun depan, bagaimana kreatif dari sisi produk agar yang muda bisa punya rumah, yang mau beli rumah lebih besar itu juga ada kemudahan. Dari sisi prosesnya juga harus ada kepastian. Kita harus optimis karena negara Indonesia yang tercinta selalu resilient dari sisi perekonomian. Jadi buat yang belum punya rumah, jangan pikir terlalu panjang, hitung uang, hitung penghasilan, lalu kemudian tentukan bank yang bisa mendukung. Tentunya rumah yang jadi impian bisa jadi kenyataan. Terima kasih Pak Ismet. Oke, jadi silakan bersinergi developer, bank. Oke, terima kasih Pak. Oke, thank you Bu. Terima kasih. Oke.